Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sendiri, yaitu cerita pendek atau cerpen. Di sini kita akan mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun dari cerpen tersebut. Baiklah, kita mulai pembelajaran dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, pernahkah kalian membaca cerpen dan merasa sangat terhubung dengan tokohnya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah cerpen tersebut bisa menyentuh hati pembaca karena unsur-unsur pembangun cerpen, yaitu tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Dan selanjutnya menjelaskan peran masing-masing unsur dalam membentuk cerita, menganalisis hubungan antar unsur, dan menyajikan hasil analisis secara lisan dan tulisan. Dan yang tak kalah penting adalah menunjukkan sikap aktif, jujur, dan kerjasama dalam berdiskusi. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu cerpen atau cerita pendek. Nah, cerpen adalah karya sastra fiksi berbentuk prosa yang menceritakan suatu kejadian tunggal dan bisa dibaca dalam sekali duduk. Nah, terdapat unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan utama atau pokok pikiran dalam cerita. Misalnya, tema keadilan, tema kemiskinan, atau cinta keluarga. Contohnya yaitu terdapat dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku yang tema utamanya adalah kerinduan dan kesunyian. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat atau wataknya. Tokoh bisa utama, lawan, atau pembantu, sedangkan penokohan bisa ditampilkan lewat narasi langsung atau lewat dialog dan tindakan. Nah, contohnya yaitu Lani adalah anak-anak yang sabar, meski sering diabaikan oleh keluarganya. Selanjutnya yaitu alur atau plot. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Biasanya terdiri dari eksposisi atau pengenalan, muncul konflik, klimaks, anti-klimaks, dan penyelesaian. Jenis alur ini terbagi atas 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Biasanya latar ini terbagi menjadi latar tempat, waktu, dan suasana cerita. Misalnya, di desa terpencil saat senja menjelang, suara azan berkumandang sayup-sayup. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang menyampaikan cerita. Sudut pandang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang pertama pelaku utama atau biasa disebut dengan aku. Orang ketiga serba tahu atau dia dan tahu segalanya. Orang ketiga terbatas yaitu hanya tahu sebagai informasi. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan. Amanat ini bisa disampaikan secara eksplisit atau tersirat. Contoh amanat yaitu, kejujuran adalah hal utama dalam membangun kepercayaan. Baiklah Ananda, sekarang mari kita praktikkan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Perhatikan ya kutipan cerpen ini. Pagi itu, Budi pergi ke sekolah tanpa sarapan. Ia tahu ibunya belum pulang kerja malam. Di sekolah, ia tetap semangat belajar meski perutnya lapar. Dari kutipan ini, mari kita identifikasi dari tema, tokoh, alur, latar, dan sudut pandang, dan amanat dari cerpen tersebut. Nah, baik, setelah kita identifikasi, tema dari cerpen tersebut yaitu pengorbanan dan bertanggung jawab. Tokohnya yaitu Budi, digambarkan sebagai anak yang bertanggung jawab. Alurnya yaitu pengenalan suasana pagi dan konflik perut lapar. Latarnya terdapat pada pagi hari, di rumah, dan sekolah. Sudut pandangnya yaitu orang ketiga terbatas
Dan yang terakhir, amanat, yaitu meskipun dalam keterbatasan, semangat dan tanggung jawab harus tetap dijaga. Baik Ananda, setelah kita mengidentifikasi cerpen tersebut, cobalah kalian lakukan hal serupa dengan cerpen yang kalian miliki dalam kelompok kalian. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas kelompok, yaitu membaca satu cerpen dari buku kumpulan cerpen yang telah dibagikan. Selanjutnya, identifikasi keenam unsur estetik yang telah kita pelajari. Dan tulis hasil analisis secara sistematis di LKS. Dan presentasikan hasil secara bergiliran pada pertemuan selanjutnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, setiap kelompok juga akan diberi masukan oleh kelompok lain. Ini juga bentuk dari penilaian kerjasama dan keaktifan kalian dalam penilaian Ibu. Baiklah Ananda, Alhamdulillah hari ini kita telah mempelajari dan mempraktikkan cara mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerita pendek. Ingatlah bahwa cerpen bukan sekedar hiburan, ia mengandung pesan, nilai, dan cerminan kehidupan. Semakin kita memahami struktur pembangunannya, semakin kita bisa menikmati dan bahkan menulis cerita itu sendiri. Juga sebagai tugas individu, bacalah salah satu cerpen tambahan di rumah dan analisislah menggunakan format yang sama dengan tugas kelompok tadi ya. Kita akan membahas bersama di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Terus semangat membaca, menulis, dan berpikir kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.